ada yang nanya nih bang. Apa? Sekarang kan lagi musimnya Auranti. Oh iya, Nah, lagi gim- musim banyak ya. iya. Gimana tuh cara milih Auranti yang bagus dan cara progresnya gimana? Sekarang baby Auranti lagi musim dari India, rata-rata CB ya, hasil CB bukan WC, bukan hasil tangkapan alam. Jadi stoknya saya lihat di postingan-postingan itu sangat melimpah. Jadi di Indonesia itu masih stoknya, bukan stoknya sih, yang breeding itu masih sedikit ya, masih sangat terbatas. Tidak seperti cana-cana pada umumnya seperti cana limbata, cana asiatica, terus kemudian cana andrau, cana pulkra dan lain sebagainya. Itu sudah banyak yang berhasil dan banyak malah yang breeding. Kalau untuk cana auranti kayaknya saya lihat itu masih stoknya masih terbatas. Jadi kesempatan bagi teman-teman selama masih import dari luar dari India, jadi bisa berkesempatan untuk menjual atau ketika hasil treatmentannya itu berhasil dan bisa dijual dengan harga yang lumayan tinggi. Nanti saya kasih tipsnya, mumpung lagi musim sekarang. Au, mumpung lagi musim si Cana Auranti terutama bebian. Sebentar saya taruh ini, oke, saya taruh iguana red albino, atau saya tunjukin sekalian ya, saya tunjukin si baby Cana Auranti. Sini. Kalau yang sebelah sini progresan baru semua, ada beberapa Cana tua sih. Oke, cara memilih, saya hidupin lampunya dulu. Nah, ini hidup. Saya menggunakan atau saya pakai lampu biasa, lampu LED strip. Saya tunjukin yang bocil aja ya. Sini deh. Kameramen sini. Ini saya tunjukin cara memilih bebian Cana Auranti. Untuk mencari bahan atau baby Auranti yang cakep itu kerapian bar. Barnya rapi apa enggak? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, simetris apa enggak? Misalnya seperti ini kita hitung, ini kan lumayan ya, lumayan rapi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ke ekor. Coba lihat sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini lumayan rapi. Terus juga simet 8/8 atau 9/9 yang ujung pangkal ekor. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini kalian harus benar-benar perhatikan, terutama bagi kalian yang suka ngontes atau sering jalan-jalan ke mall, yaitu anatominya teman-teman. Ini kalian benar-benar perhatikan setiap tulangan dari sirip atau dayung. Dari depan perhatikan bener-bener tulangan itu nggak ada yang cacat sama sekali, atau ada yang keriting atau ada yang bengkok. Lanjut ke tulangan anal sama dorsal, kemudian yang kalian lihat juga bagian ekor. Itu bener-bener kalian harus detail melihat tulangannya. Itu jangan sampai ada yang bengkok atau keriting atau cacat seperti itu. Biasanya kalau sudah cacat itu kebanyakan teman-teman itu di salon. Tetapi kalau sudah fatal, misalnya keritingnya agak dalam atau ada bengkokan di ujung pangkal, terutama di Cana Auranti, itu biasanya susah teman-teman, begitu. Yang keempat biasanya yang paling banyak dicari yaitu biru setengah dorsal. Artinya ini seperti ini. Ini biasanya, ini kan masih ada hitam-hitamnya seperti ini. Dan bagian ujung atas ini teman-teman. Ini yang dorsal, ini kan sudah mulai putih-putih dan ini belum ya, sebentar. Nah, itu mulai mekar ya. Kalau sudah agak mekar biasanya yang dicari nanti birunya separuh dari dorsalnya kayak gitu. Itu biasanya yang nanti banyak teman-teman atau pecinta Cana Auranti yang biasanya di treatment juga. Kayak gitu. Dan itu juga menjadi salah satu alternatif keindahan si Cana Auranti. Itu sih untuk basic cara memilih bebian Cana Auranti yang menurut saya itu bagus gitu teman-teman. Kalau sudah anatominya bagus, terus kemudian barnya rapi, ketebalan barnya juga cakep, kemudian anatominya aman,
Lanjut sekarang ke cara progresannya. Untuk cara progresannya, ini kan sudah kecil, ini size-nya sekitar 7 cm teman-teman. Ini warna birunya sudah mulai keluar dan barnya ini sudah mulai oranye. Ini nih, seperti ini. Nah, sudah dapat kameramen. Tuh barnya sudah oranye. Ini padahal size-nya sekitar 7 cm-an. 7 cm sudah seperti ini. Untuk pola treatmentnya saya mudah saja sih. Saya tidak menggunakan background bagian belakang ini, cuman saya kasih kertas ini untuk penghematan. Saya kasih kertas seperti ini. Karena di sebelah sini ada cana auranti juga, di sebelah sini juga ada cana auranti teman-teman. Saya kasih penutup kayak gini. Background putih ya. Untuk bawahnya saya menggunakan pasir malang merah. Pasirnya yang biasa saja sih. Nih, pasirnya pasir kayak gini ya. Itu yang campuran, bukan yang bagus. Yang biasa aja. Dan lampunya saya menggunakan lampu yang biasa dipakai buat kontes. Harganya murah, di bawah 50 ribuan kalau nggak salah. Silakan kalian cek di toko online, itu murah-murah pokok. Lampunya seperti ini. Jangan menggunakan lampu yang jahat. Kalau menggunakan lampu jahat mungkin ya ikan yang awalnya buluk, ikan yang awalnya jelek atau warnanya kurang bagus, di treatment nggak sukses-sukses atau nggak berhasil, jadi auto glowing atau auto kinclong. Tuh cara treatmentnya seperti itu, kayak gini ya. Dan warna birunya itu cakep. Tuh warna birunya di bagian dorsal dan anal ekor dan di kepala ini sudah mulai biru. Padahal size-nya ini masih kecil, size-nya sekitar 7 cm-an ini. Ini benar-benar kecil teman-teman. Nah, ini kan lebih besar telunjuk saya, tapi warnanya sudah jos. Terus ada yang kelupaan tadi, cara memilih baby atau cana auranti, yaitu biasanya yang dicari atau keindahannya yaitu cana auranti yang gondrong. Nah, untuk yang gondrong biasanya ciri-cirinya kayak gini. Dari kecil itu sudah mulai kelihatan teman-teman. Tuh ekor biasanya lebih lebar daripada sirip. Dan biasanya anal sama dorsal, misalnya posisi ikan gemuk itu tinggi atau ukurannya kurang lebih sama dengan proporsi badan. Biasanya kurang lebih seperti itu. Misalnya posisi gemuk dan misalnya posisi ideal si cana auranti ini itu biasanya lebih gondrong lagi, lebih tinggi. Dan ciri khas lagi ya, ciri khas cana auranti yang gondrong kayak gini, sini. Ini bakal calon gondrong, yaitu ekor biasanya lebih panjang. Dan lebih jelas lagi, misalnya lebih lebar nanti pada saat bukaannya teman-teman. Nah ini kan panjang, ekornya panjang, lebih panjang kayak gini. Dan misalnya nanti teman-teman suka yang nyalon atau serit si cana auranti, biar bukannya lebih lebar, itu biasanya langsung tiba-tiba menjadi kayak ekor kipas. Bahasa istilahnya seperti itu. Oke, sekarang saya lanjutkan ke proses ala saya, proses cara treatmentnya si cana auranti. Dan ini masih belum diapa-apain, hanya saya kasih pakan maggot seeker. Biasanya saya kasih ekstrak ketapang tipis saja. Jangan terlalu banyak kalau untuk si cana auranti. Oke, saya coba ambil, saya contohkan sekalian ya. Ya, Yan? Saya contohkan, saya ambil ekstrak ketapangnya dulu. Ini sudah saya ambil cara treatment si cana auranti supaya barnya oranye. Nanti saya menggunakan ekstrak ketapang, produknya dari breed ini benar-benar pekat. Untuk akuarium yang saya gunakan pada kali ini ukuran panjang cuman agak dikesampingkan ke sana ya. Ini ngadepnya ke belakang sih, harusnya ngadepnya seperti ini. Karena untuk menghemat space, jadi ini dibalik. Ini ukuran panjangnya 40 cm, lebar ke belakang 30 cm dan tingginya 25 cm teman-teman. Meskipun ukuran agak besar seperti ini, paling saya kasih sedikit aja. Untuk pola pakan, saya sebelum kasih ekstrak ketapang, ini biasanya saya menggunakan maggot red seeker teman-teman. Ini warnanya cukup sangat merah dan tidak berminyak teman-teman. Dan misalnya ini dicemplungin ke air atau dimasukkan ke air, itu tidak mengotori air juga. Silahkan kalian lihat, cek testimoninya ini di Instagramnya Mifada Predator Fish. Saya biasa kasih makan seperti ini. Misalnya kan ini masih ukurannya kecil, sebentar ya. Ini kan masih ukurannya kecil si baby cana auranti. Biasanya saya potong jadi 2.
Kasihan soalnya kalau langsung dikasih satu. Saya potong dua kayak gini. Dipotong jadi dua. Wes tinggal saya kasih atau taruh. Nah kayak gitu. Tuh sudah dimakan. Nah saya potong lagi. Biasanya saya belah jadi dua kayak gini teman-teman. Tuh. Tinggal saya taruh kayak gitu. Sebentar. Biasanya untuk bebian-bebian seperti ini tuh saya kasih sekitar 5 butir ini. Jadi pastikan ikan itu perutnya agak buncit. Nah, saya kasih lagi itu kan sekitar 3 ya. Ini masih belum buncit. Itu sesuaikan dengan kondisi ikannya teman-teman. Misalnya posisi ikannya lebih besar, jadi ditambah lagi ya. Tuh. Itu masih dimakan. Oke, lanjut. Sekarang proses selanjutnya yaitu biar cepat, biasanya lebih jadi, yaitu saya pasangi ekstrak ketapang. Ini tinggal dituang aja teman-teman. Ini kayak gini. Tuh. Itu sudah pekat ya, kayak gini. Untuk si cana oranti sudah, saya rasa sudah cukup untuk ketapangnya. Ini pemakaian sedikit. Pemakaian dikit aja wes sudah. Tinggal taruh ke cana oranti yang lainnya teman-teman. Kayak gini. Coba saya taruh ya. Sekalian pas masang. Dikit aja. Taruh. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Jauh cak lah pengesut mula-mula ya. Oh, lompat, hampir lompat tadi. Sebentar. Oke. Wes sudah sisa sedikit. Ini sudah sisa dikit. Karena ekstrak ketapangnya yang produknya dari Breed ini benar-benar pekat teman-teman. Misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan kalian tulis di kolom komentar teman-teman. Oke, kita lanjut di video berikutnya.